Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Safaudia. Jadi di sini kita akan memvisualisasikan data-data yang sudah ada, lalu kita visualisasikan entah itu ke bar chart atau scatter dot atau segala macamnya. Nah, data yang pertama ini adalah merupakan data geospasial. Di sini udah ada datanya yang akan kita visualisasikan. Yang pertama kita akan visualisasikan, kita coba dulu nih menggunakan bar chart. Yang pertama kita ini pencet dulu di sini. Lalu caranya adalah Shift Control Page Down. Kita blok dulu ya. Nah, ditahan nih. Yang CTRL itu ditahan, jangan dilepas. Lalu kita ke total penjualan. Ini kita shift page down juga. Nah, kalau udah, kita pencet insert. Lalu kita coba yang bercat ya. Nah, pada visualisasi awal ini, grafik ini masih terlihat terlalu padat karena terlalu banyak provinsinya. Nah, label sumbunya ini kan juga saling bertumpuk nih. Dan perbedaan nilai yang besar itu membuat data itu sulit dibandingkan. Oleh karena itu, kita akan memperbaiki visualisasinya nih dengan menyederhanakan tampilannya dan mengurangi elemen yang tidak perlu, serta menyesuaikan gaya visual dan skala warna agar perbedaan antar provinsi itu dapat terlihat lebih jelas, mudah dipahami, dan lebih informatif. Jadi ini kita hapus dulu ya. Setelah itu, dari data ini, kan udah ada yang keblok ya. Kita ulangi lagi. CTRL, Shift Page Down. Kita tahan CTRL-nya. Lalu total penjualan. Nah, lalu kita ke insert. Ke insert kita masukkan di Maps. Lalu kita bakal pakai yang ini. Nah, ini udah terbuat nih. Udah ada gambarnya. Cuman kan ini kan kita masih belum tahu nah. Ini data-datanya berapa segala macam. Kita caranya tuh dengan cara ini kita klik ini grafiknya lalu format add data label saja. Nah, di sini udah keluar nih data-datanya dari ada angka-angkanya juga di sini. Kayaknya kita gedein dulu deh biar kelihatan. Nah, kita akan lihat dulu di select data di sini. Select data. Apakah di sini udah benar datanya? Coba kita masukkan ulang ya. Oke. Nah, ini kan data-datanya itu juga udah terlihat nih di Pulau Jawa ada sekian-sekian. Nah, ini biar kelihatan ya, kita besarkan saja. Di Pulau Jawa sekian-sekian ya. Lalu kita ganti chart title-nya jadi penjualan. Di sini kita ganti chart title-nya jadi penjualan walan berdasarkan provinsi. Lalu ini kita pindahkan dengan cara add chart elemen
Terus legendnya itu kita pindahkan ke sini. Nah, lalu tinggal kita rapiin aja ininya biar enak dilihat ya. Nah, jadi ini visualisasinya sudah jadi ya. Dan kalau kita lihat nih di sini, kita jadi lebih gampang kan membacanya. Oh, ternyata di sini, ini di Pulau Jawa ini penjualannya ternyata lebih besar. Nah, dari visualisasi ini kita menggunakan map chart. Nah, untuk menampilkan total penjualan provinsi di Indonesia ini. Nah, peta yang dipilih karena memudahkan melihat perbedaan penjualan antar wilayah nih. Jadi melalui variasi warnanya di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa itu memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lain nih. Sementara beberapa wilayah di luar Jawa itu relatif rendah ya di sini. Ini untuk Pulau Sumateranya. Dan ini untuk Kalimantannya, Papua itu ternyata lebih rendah ya. Jadi sehingga kita bisa melihat jelas nih pola distribusi penjualannya antar provinsi. Oke, setelah kita tadi memvisualisasikan data geospasial, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data proportion. Nah, yang pertama kita akan mulai di gender composition ya. Ya, di sini sudah ada datanya, lalu kita akan visualisasikan awal dulu nih. Apakah cocok nih kalau misalnya kita pakai ini nih, uh, apakah ntar enak dipandang, kita coba dulu ya. Pertama kita buat dulu CTRL, Shift, Page Down. Lalu kita ke Insert, lalu kita ke ini, 2D column yang clustered column. Nah, ini yang biru kita hapus saja. Ini untuk visualisasi awalnya nih. Di sini terlihat bahwa visualisasinya sebenarnya udah bagus ya. Cuman kayak kurang menarik aja. Ini di sini kurang menarik. Tapi untuk visualisasi awal ini juga masih kurang efektif nih. Karena bar chartnya itu membuat data time seriesnya ini terlihat padat. Nah, sumbu tahunnya itu juga kurang jelas nih di sini. Dan penggunaan warnanya ini terlalu ramai ya. Oranye hijau, oranye hijau, oranye hijau. Sehingga tuh pesan utamanya tuh kurang fokus nih kita mau kemana. Lalu oleh karena itu nih visualisasi ini bakalan kita perbaiki dengan menyesuaikan jenis grafik dan merapikan sumbu waktu serta menyederhanakan elemen visualnya agar perubahan komposisi gender dari tahun ke tahun itu dapat terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Ini berarti kita hapus dulu. Kita akan visualisasikan lagi dengan cara insert, lalu ke ini bar chart kita pilih yang column. Ini ya, stack column ya. Nah, lalu untuk yang biru ini kita hapus saja. Nah, ini kan juga sama kayak tadi nih. Visualisasinya ini juga masih kurang. Kita benerin dulu ya visualisasinya. Nah, di sini ini kita ke select data, klik kanan, select data, lalu ini kita edit. Ini kita edit, lalu kita masukkan yang tahun. Datanya aja nggak usah sama nama tahunnya. Dengan cara Ctrl Shift Page Down, lalu oke. Nah, udah muncul nih angkanya di sini ya. Tapi kan ini masih numpuk banget ya di sini. Lalu kita bakal rapiin dulu. Kita akan lanjutkan di sini. Kita pencet yang oranye.
Ini kayak seriesnya ini bikin 10, 100% dan gapitnya kita bikin 0. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Lalu ke fill and line, kita pilih yang border. Lalu klik solid line, kita buat di sini warnanya putih. Nah, yang sama juga kita lakukan ke sini yang hijau juga, solid line. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Tapi kan ini kayak masih berantakan ya. Terus habis itu kita ke format axis dulu. Oh, lalu kita ke labels. Ke labels langsung specify internal unitnya kita ganti jadi 4. Internal unitnya kita buat jadi 5 aja deh. Nah, ini kan jadi angkanya jadi berubah nih. Jadi lebih rapi, lebih enak dilihat juga. Nah, untuk sininya kita ganti di sini ke number ya. Oh, enggak, salah. Kita ke ini, ke access option, lalu ini kita ganti jadi 100. Nah, jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu majornya kita ubah, majornya jadi 0,25. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini nih. Selanjutnya kita tinggal ke chart design, lalu add chart elemen, lalu kita ke axis title, lalu juga kita tambahkan juga axis primary vertical. Nah, di sini untuk chart title-nya kita ganti ke ini nih. Ini diganti chart title-nya. Terus untuk X-axis title-nya, X-nya ini kita ganti year. Lalu untuk yang vertikal ini kita ganti namanya jadi proportion. Nah, kita rapiin dikit ya untuk ininya biar visualisasinya lebih enak dilihat. Dan kita balik lagi ke sini, bakalan ke solid ke bordernya ini kita transparansiin. Jadi 40. 30 aja. Kita transparansiin jadi 30. Yang atasnya juga jangan lupa ya. Kita transparansi sampai 30. Nah, ini visualisasinya kan kalau dilihatnya lebih enak ya dilihat ya. Visualisasi ini menggunakan 100% stack column chart karena datanya ini bersifat proporsi. Nah, sehingga komposisi pria dan wanita tiap tahun itu berjumlah 100% di sini ya. Di sini berjumlah 100%. Grafik ini juga memudahkan kita untuk melihat nih perubahan komposisi gender dari waktu ke waktu juga. Dan hasilnya tuh menunjukkan bahwa proporsi proporsi yang pria ini menurunnya tuh secara bertahap di sini ya, dari sini pelan turun secara bertahap. Sedangkan yang proporsi wanita itu terus meningkat di sini. Dari tahun ke tahun tuh dia selalu meningkat. Menandakan nih adanya peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen Rwanda selama periode 1997 sampai 2016. Setelah tadi kita memvisualisasikan menggunakan per stack column di gender composition, selanjutnya kita menggunakan data health status. Di sini udah ada datanya,
Itu yang terdiri dari H, excellent, good, fair, and poor. Nah, yang untuk pertama kita akan memvisualisasikan awal dulu nih dengan menggunakan pie chart. Apakah bisa? Kita coba dulu ya. Ini kita blok semua dari ini sampai for. Lalu shift CTRL page down. Kita geser ke atas saja. Lalu insert, kita pilih yang pie chart. Nah, udah keluar nih visualisasinya di sini. Terlihat nih di sini nih visualisasinya ini masih kurang efektif ya. Karena pie chart nih eh, jadi banyak banget nih irisan usianya dan membuat grafik ini terlihat jadi padat. Sini juga selain terlihat lebih padat itu juga sulit dibandingkan ya. Dan oleh karena itu visualisasi ini bisa nih kita perbaiki yaitu dengan menampilkan proporsi status kesehatan secara lebih bertahap berdasarkan usia serta menyederhanakan elemen visualnya sehingga pola perubahannya itu bisa bagus dan kondisi kesehatan dapat terlihat lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Jadi yang untuk kalau kita pakai pie chart ini kurang efektif ya. Kita akan ganti dan kita hapus dulu yang ini ya guys ya. Jadi habis itu ini kan udah di blok ya. Kita langsung aja ke insert. Kalau kita klik ke sini, kita pilih yang ini. 100% stock area. Nih, untuk yang biru ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita ke chart design, kita change colornya, karena ini di sini warnanya terlalu mencolok banget ya. Kita ganti warnanya ke monochrome aja ya. Kita ganti ke sini, monochromatic, oke. Lalu kita rapikan dulu. Oke, dan di sini jadi warnanya itu lebih menarik ya. Selanjutnya, karena di sini x-axis ini eh, masih berantakan ya. Angka-angkanya tuh masih depet-depetan. Lalu kita pencet aja nih. Nah, kalau misalnya di laptop kalian double tap ini udah ada format axisnya, bisa langsung. Tapi kalau nggak ada, kita pencet dulu, klik kanan, lalu format axis. Selanjutnya kita ke labels. Labelsnya kita specify internal unit, kita ganti jadi 20. Di sini kan udah keganti nih. Terus habis itu bagian sininya nih, yang percentage-nya kita pencet datanya di sini, format klik kanan, format axis. Lalu ini kita ganti jadi 0,25. Nah, ntar jadi berubah nih seperti ini. Selanjutnya untuk chart title-nya kita ganti jadi hold status. Ini kita ganti dulu. Lalu kita ke ini pencet kita pencet nih visualisasinya chart design. Lalu kita tambahkan axis title ya primary horizontal. Terus kita tambahin lagi yang primary vertical. Oke. Selanjutnya yang axis title-nya ini kita ganti jadi namanya H. Selanjutnya yang axis title kita ganti jadi proportion. Tinggal kita rapiin aja dikit. Setelah itu kan karena di sini x-axisnya ini kan
ini dia mulainya dari satu ya. Ini kita pencet dulu x-axisnya, terus kita klik kanan, langsung select data. Ini kita edit, kita masukkan yang age. Kita drop down jadi CTRL shift page down. Oke, oke. Nah, di sini kan langsung berubah nih, jadi ada nol ya. Karena di datanya itu age-nya itu dimulai dari nol, sedangkan tadi yang kita itu dari satu. Nah, ini udah jadi visualisasinya. Nah, di visualisasi ini kita menggunakan 100% stock area chart karena datanya ini berbentuk proporsi dan totalnya tuh selalu 100% ya di sini ya pada setiap usianya. Dan grafik ini nih juga memudahkan kita untuk melihat nih perubahan komposisi status kesehatan. Nah, yang lalu hasilnya ini juga menunjukkan bahwa pada usia muda kondisi excellent, excellent tuh yang ini, good-nya tuh mendominasi ya di sini. Good sama excellent-nya di sini lebih banyak ya. Ini lebih mendominasi mereka dan seiring bertambahnya usia proporsi tapi dia tuh menurun tapi setiap untuk yang excellent dan good ini tiap bertambah usia nih dia menurun terus. Lalu sementara untuk fair and poor itu meningkat di sini ya. Dari yang sebelumnya dikit, lama-lama dia meningkat jadi besar. Nah, menandakan ini penurunan kondisi kesehatan pada usia lanjut. Oke, setelah kita tadi menyelesaikan eh, visual yaitu gender proportion dan health status, selanjutnya kita akan ke data marital status. Nah, di sini udah ada datanya nih. Yang pertama kita pastinya akan memvisualisasikan awal dulu nih sebagai eh, perbandingan awal nih. Apakah bisa dan bagusnya kalau misalnya kita pakai yang visualisasi awal. Nah, itu caranya itu dengan cara ini yang pertama kita pencet dulu yang age year terus never married. Lalu caranya shift CTRL page down. Nah, ini ditahan CTRL terus. Lalu kita blok juga yang all people survey. Sama kayak tadi caranya shift CTRL page down. Selanjutnya kita ke insert. Kita pilih yang pie chart. Nah, udah ada nih visualnya di sini. Ah, benerin dulu ya. Kita rapiin. Oke. Nah, tapi pakai pie chart nih sebagai visualisasi awal ini kurang efektif. Karena pie chart ini banyak banget irisannya jadinya ya. Terus warnanya jadi numpuk-numpuk. Terus eh, terlihat padat juga dan sulit dibandingkan. Oleh karena itu, kita akan memperbaiki nih dengan memisahkan tiap statusnya, terus ketampilan tersendiri dan menyusunnya tuh berdasarkan urutan usia serta menyederhanakannya tuh menggunakan elemen visual agar eh, pola perubahan status perkawinan ini jadi lebih jelas dan mudah dipahami. Terus sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Selanjutnya, sama kayak tadi, age never married di blok dulu. Page down, lalu CTRA, CTRA, people survey. Kita klik terus CTRA. Nah, lalu kita bakalan ke insert. Lalu kita pilih yang insert line yang 2D area. Yang ini, yang area ya. Oke, selanjutnya kita pencet nih
Yang never married-nya ini kita select data lagi, terus never married-nya ini kita kasih bawah, lalu klik OK. Nah, dia akan kelihatan ya never married. Lalu kita pencet ini aja nih, pencet chart-nya, lalu ke chart design, kita change color-nya jadi ke ini, monochromatic. Oke. Selanjutnya nih karena udah rapi ya untuk visualnya, kita rapikan dulu untuk x-axis-nya itu dengan klik kanan, lalu format axis, lalu kita cari ke labels. Labelsnya ini kita ganti ke specify internal unit, kita ganti jadi 20. Oke, ini kita ganti 20. Lalu kita akan lanjut ke ini. Kita klik kanan, select data, lalu kita edit di sini. Kita masukkan yang age, lalu kita pitch dan ke bawah. Oke. Nah, dari sini data muncul ya angkanya. Ada 20, 40, 60, 80. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita pencet desainnya, kita ke chart design, lalu kita tambahkan chart title-nya. Dari sini, lalu kita ke add chart lagi, terus axis title ke primary horizontal lagi, axis title nah, tadi yang horizontal, yang ini primary vertical. Lalu di sini kita ganti menjadi age. Lalu di sini diganti jadi count. Dan chart title-nya kita masukkan ini married. Oh, karena ini datanya never married ya, sorry. Ini kita ganti jadi never married. Oke, kita belum selesai sampai sini. Tugas kita selanjutnya adalah copy mereka jadi 3. Caranya nih Ctrl C, terus habis itu kita klik sebelahnya, Ctrl V, kita pindahin, Ctrl V lagi, tambah satu lagi Ctrl V. Lalu kita ganti di sini namanya, di sini jadi married, dan di sini jadi divorce. Divorce. Lalu di sini yang satunya kita ganti jadi widowed. Oke, belum selesai sampai itu karena tadi kan yang selesai baru ini. Kita lanjut ke yang chart ini, kita pencet select data, klik kanan select data, lalu ini kita edit, ini diganti jadi ini ganti jadi merit. Lalu kita masukkan data yang merit tadi. Ini ya, caranya Ctrl Shift page down. Lalu klik OK. Nah, datanya langsung keubah sendiri di sini ya. Selanjutnya yang default sama kayak tadi, klik kanan, select data, terus ini diganti, ini diedit, diganti jadi divorce. Lalu ini datanya dimasukin data yang divorce ya.
Oke, sama kayak data sebelumnya juga. Oke, oke. Nah, ada yang ganti, lalu yang without juga. Kita select data, ini diganti jadi without. Diedit, dimasukin yang without. Lalu series values-nya kita masukkan data yang without ya. Oke, ini visualisasinya uh, udah selesai dan datanya itu lebih rapi daripada yang sebelumnya. Yang pastinya uh, di sini ada data never married, married, visual, married, lalu divorce dan without. Nah, selanjutnya pada visualisasi ini, keempat visualisasi ini menggunakan area chat terpisah. Nah, untuk setiap status perkawinannya agar pola perubahannya itu bisa terlihat nih berdasarkan usia dan dapat terlihat dengan jelas dan tidak saling menutupi pastinya. Dan hasilnya ini menunjukkan bahwa never married itu mendominasi usia muda di sini ya. Dan married itu meningkat pada usia dewasa. Nih pada usia mulai dewasa itu meritnya meningkat ya. Lalu menurun pada usia lanjut, lalu sementara untuk divorce dan widowed ini cenderung meningkat pada usia yang lebih tua. Sehingga dinamika status perkawinan ini berdasarkan usia dan dapat terlihat dengan jelas. Jadi ini merupakan visualisasi dari data gender proportion, health status, dan marital status dari dataset proportion. Oke, setelah kita tadi membuat visualisasi dari data proportion, selanjutnya kita akan lanjut ke dataset association yang scatter one. Nah, di sini udah ada datanya nih, yaitu terdiri dari birth, body mass, head leg, build leg, and school size. Lalu di sini kita akan memvisualisasikan awal. Di sini dengan cara kita blok dulu. Ini kita pakai scatter ya. Kita blok dulu yang body mass sama head leg. Eh, oke, selanjutnya shift, child, CTRL, CTRL, sorry, CTRL, shift, page down. Lalu selanjutnya kita ke insert. Selanjutnya kita ke chart, lalu scatter. Nah, udah ada nih datanya keluar. Di sini, di data ini kita rapiin dulu ya. Nah, pada visualisasi awal ini sudah menggunakan scatter plot yang tepat untuk melihat nih hubungan berat tubuh dan panjang kepala. Namun, tampilannya ini masih sederhana banget nih. Jadi, dan konteks grafiknya itu belum sepenuhnya jelas. Nah, oleh karena itu, kita akan memperbaiki visualisasi dengan memperjelas judulnya, label sumbunya, serta merapikan tampilan titik-titiknya, sehingga polanya itu bisa membuat pola hubungan dan di mana panjang kepala itu cenderung meningkat seiring bertambahnya berat tubuh dan dapat terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Gimana sih caranya? Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita mulai dari awal yaitu body mass, head leg, CTRL, shift, page down. Lalu kita pilih yang insert, lalu kita ke ini, lalu ke scatter. Oke, sama kayak tadi ya. Scatter. Lalu di sini
Untuk chat title-nya kita ganti jadi headlight versus body mass ini. Kita pindahin ke sini dengan cara cetak ini pencet CTRL-A terus CTRL-V. Kita boldin. Terus habis itu bagian ini, bagian yang bawah ini, klik kanan, lalu format axis, lalu kita minimumnya buat jadi 55 dan maksimumnya adalah di 85. Oke, majornya kita tetapin 5, lalu kita ke number. Di number, di sini ini udah number ya, terus decimal place-nya ini diganti jadi 0. Oke, ini sebenarnya bisa aja nih kita hapus nih bagian nih use use 1000 separatornya ini bisa kita eh, centang biar kayak kita pakai. Lalu selanjutnya di sini kita format axis. Lalu di sini datanya kita buat 51 sampai eh 51 sampai 62 ya. Lalu kita ke number. Lalu ke number, lalu kita, ini udah number ya, kategorinya, lalu decimal place-nya kita jadi 0. Lalu setelah itu kita ke chart design, add chart element, tambahkan axis title, kita ini dulu yang vertikal, terus primary horizontal. Nah, untuk yang horizontal, ini kita ganti namanya jadi body mass. Tabut, lalu yang ini kita ganti jadi head length. Oke. Nah, ini udah selesai nih visualisasinya. Jadi kayak tampakannya lebih enak dilihat dan kita bisa menambahkan satu hal lagi, itu kita pencet ininya lalu format data access, lalu kita ke line, ke marker, terus fill. Fill kita pilih ke solid fill. Lalu kita ubah jadi biru yang tua. Oke. Nah, ini visualisasinya sudah selesai ya. Ini visualisasinya udah selesai nih. Nah, pada visualisasi ini menggunakan scatter dot chart karena efektif untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Hasilnya terlihat adanya hubungan positif di mana panjang kepala itu eh, cenderung meningkat seiring bertambahnya berat tubuh nih. Nah, meskipun terdapat variasi antar individu, sehingga keterkaitan ukuran tubuh dan kepala dapat diamati dengan jelas. Oke, setelah tadi kita mengetahui nih, bagaimana sih cara memvisualisasikan dari scatter satu, selanjutnya kita akan ke scatter 2 nih. Sama kayak tadi caranya. Di sini kita ini dulu, blok dulu bagian body mass dan headlight. Kita visualisasikan pertama dulu ya. Kita shift CTRL, shift page down, lalu insert, lalu kita ke ini, chart, lalu scatter. Nah, datanya kan ini sama ya kayak yang tadi nih. Tapi di sini kita melihatnya kan visualisasinya itu udah tepat nih menggunakan scatter plot. Namun belum tahu kita bisa belum membedakan nih data berdasarkan jenis kelamin mana. Nah, sehingga perbedaan pola ini belum terlihat secara jelas. Oleh karena itu, visualisasi ini bisa diperbaiki dengan membedakan warna antara burung jantan dan betina dan memperjelas judul serta label sumbunya dan menyederhanakan elemen visual agar hubungan berat tubuh dan panjang kepala itu berdasarkan jenis kelamin dapat terlihat lebih jelas dan mudah dipahami pastinya. Ini kita blok dulu, lalu kita pencet
CTRL-T. Lalu oke. Nah, lalu kita untuk ininya kita ganti jadi I to Z. Jadi female yang di atas terus male. Lalu selanjutnya setelah kita buat seperti ini kita kita pencet dulu di terserah di mana. Di sini juga boleh lalu insert. Lalu kita pilih chart, pilih scatter. Kita pindahkan kotak kosongnya ini. Lalu kita pencet ini, klik kanan, select data. Lalu kita add, garis name adalah female. Dan kita edit. Ini X-values-nya itu kita isi yang body mass tapi yang female aja ya. Yang female aja. Lalu yang white values-nya ini kita masukkannya headlight tapi yang female aja. Oke, lalu ini oke. Lalu kita tambah lagi series name adalah male. X values-nya itu yang male ya, yang body mass. Lalu yang Y value-nya itu headlight, yang male. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, ini udah jadi nih visualisasinya. Tapi kita belum belum selesai sampai sini. Kita masih benerin visualnya agar lebih menarik ya di sini ya. Lalu selanjutnya kita klik yang ini. Ini diklik. Lalu select data. Kita masukkan yang oke. 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 Datanya ada seperti ini. Lalu kita klik ini. Format eksis. Lalu ini diubah dari 50 sampai ke 85. Oke, ini majornya tetap 5, minornya 1. Terus kita ke number. Setelah di number ini kita ganti jadi number, lalu decimal place-nya kita ganti jadi 0. Nah, lalu di sini juga sama, lakukan yang sama, format axis. Lalu ini diganti jadi 51 sampai 62. Numbernya kita buat number, lalu ini decimal place-nya jadi 0. Nah, belum selesai sampai sini, kita masih ubah dulu nih chart title. Chart title-nya ini dengan cara ini di copy dulu ya. Terus di CTRL V di blok. Lalu setelah itu kita ke chart design untuk menambahkan x-axis yang primary yang horizontal. Ini kita ganti jadi body mass. Lalu kita tambahkan lagi chart ini, kita tambahkan yang vertikal, kita ganti jadi head length. Oke. Lalu kita rapikan dikit, kita besarkan. Nah, ini datanya sudah jadi. Jadi pada visual akhir ini kita menggunakan scatter dot chart dengan dua warna untuk membedakan. Oh, sekali satu lagi kita belum menambahkan legendnya. Kita tambahkan legendnya dulu. Di sini legend kita tambahkan di samping aja.
Oke, jadi di sini visualisasi akhirnya udah jadi ya. Jadi pada visualisasi ini kita menggunakan scatter dot chart dengan dua warna untuk membedakan mana sih jenis burung yang jantan dan betina. Sehingga hubungan antara berat tubuh dan panjang kepala itu dapat terlihat lebih jelas. Di mana grafik ini menunjukkan hubungan positif dan di mana semakin besar tuh berat tubuhnya itu semakin panjang kepala. Selain itu, jenis burung jantan ini cenderung memiliki ukuran tubuh dan kepala yang lebih besar dibandingkan yang betina. Meskipun, masih terdapat beberapa tumpang tindih data juga, tapi ini merupakan, eee, data yang bagus dan, lebih gampang untuk dibaca dan dilihat, dan bisa lebih gampang untuk dibandingkan. Oke, kita akan lanjut ke data yang terakhir ini, yaitu kita akan membuat bubble. Oke, di sini kita blok dulu yang body mass sama head lag. Kita bikin visualisasi awalnya. Body mass sama head lag itu kita ini dulu. Terus habis itu shift CTRL page down. Lalu kita ke insert, kita ke chart, kita ke bubble. Oh, salah. Kita ke ini CTRL shift. Lalu kita ke insert, ke chart. Lalu kita ke scatter. Pada visualisasi awal ini, visual ini menyajikan hubungan antara berat tubuh dan panjang kepala dengan memisahkan data berdasarkan jenis kelaminnya doang nih, agar pola sebaran lebih mudah diamati. Jadi ini masih kurang. Jadi kita akan membuat karena kita dari awal kita membuat bubble chart dan ini merupakan scatter plot. Kalau misalnya kita pakai bubble chart di sini, ini datanya ini datanya udah kita blok. Caranya yaitu kita upload dulu datanya, Ctrl Shift, lalu page down, lalu insert, lalu kita ke chart, lalu kita ke bubble. Nah, di sini datanya masih berantakan nih, masih belum sesuai dan masih belum rapi. Gimana sih cara rapinya? Nah, ini habis ini kita hapus dulu. Lalu kita blok dulu datanya ini dari birth sampai school size, lalu Ctrl Shift page down, lalu kita Ctrl T untuk memisahkan untuk antara female dan male-nya ya. Lalu kita klik OK, lalu untuk bagian seksnya ini diganti jadi A to Z. Jadi female-nya ada di atas. Lalu kita ini di sini kita warnain aja ya guys yang bagian female-nya biar kita bisa membedakan ya antara female mana, male mana. Oke. Ini home, kita buat warna kuning aja. Oke, lalu kita akan blok bagian body mass, head lag, dan skull size. Hanya tiga ini doang ya guys. Tapi bagian female aja ya yang di blok. Lalu female, kita insert, lalu kita pilih yang bubble. Nah, ntar datanya akan jadi seperti ini. Kita pindahin dulu ke atas. Enggak, kita ulang aja dulu. Insert, chart, bubble. Nah, di sini, lalu di sini kita ganti jadi, namanya kita ganti jadi female head leg and body mass based on skull size. Lalu setelah itu kita di sini tambahkan satu blok lagi. Oke, di sini namanya skala penyesuaian. Oke, caranya adalah sama dengan lalu kita pencet yang school size, lalu kita klik ini, lalu 20. Enter. Ini kalau kayak gini kita geser aja datanya. Nah, ya sekarang ini udah muncul ya di sini. Lalu di sini kita
Rapiin dulu yang ini. Ini kita rapiin format eksis, lalu ini diganti jadi 55 sampai 85, lalu measure minimumnya segini, lalu kita ke number. Kita ganti jadi 0, lalu kita ke sini juga, kita ganti ini jadi 50 sampai 62. Oke, kita ke bawah, karena ini number kita ganti jadi 0. Kita klik ininya, format axis, lalu ini kita ganti jadi 50 aja. Lalu selanjutnya yang ini kita ganti warnai jadi solid fill. Ini kita ganti jadi warna biru tua ya. Ini jangan lupa kita tambahkan ini dulu, axis title-nya untuk yang bawah itu namanya body mass. Lalu yang vertikal namanya itu adalah headlight. Oke, setelah itu kita copy ini di sampingnya sini. Kita copy, kita rapiin dulu. Kita ganti namanya jadi di sini mail. Lalu kita hapus saja yang ini. Ini kita pencet, lalu klik kanan, stack data. Kita ubah yang evaluasinya ini, kita pakaiin data body mass yang mail. Oke, terus by values-nya itu headlight-nya yang bagian mail. Lalu series bubble-nya itu kita ganti yang mail juga. Kita pakai yang skala penyesuaian ya. Lalu oke. Nah, ini tinggal kita ganti warna aja dengan cara format data series. Kalau ini terus ke fill, kita ganti warnanya yang orange. Lalu jangan lupa solid line, bordernya di solid line terus warna putih. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Visualisasi data bubble menggunakan data set association-nya. Nah, pada visualisasi akhir ini terdapat dua visual yaitu yang female dan male. Nah, pada visualisasi ini menggunakan bubble chart untuk menunjukkan hubungan berat tubuh dan panjang kepala dengan ukuran gelembung. Presentasikan ukuran tengkorak, terlihat hubungan positif pada jantan dan betina, di mana burung jantan ini umumnya memiliki ukuran tubuh dan tengkorak yang lebih besar. Dan meskipun terdapat sedikit bukan tumpang tindih data ya, ini seperti ini setidaknya lebih baik untuk dilihat daripada yang sebelumnya yang benar-benar mepet dan tumpang tindih. Oke, kita akan lanjut ke data, yaitu data set amount yang dimana kita sudah mempunyai nih data barnya. Di sini data barnya adalah highest grossing movie for the weekend of December 22 sampai 24 2017. Nah, di sini ada title-nya, ada weekend course, ada rank-nya juga. Di sini kita akan memvisualisasikan dulu untuk visualisasi awalnya. Untuk visualisasi awalnya itu kita di sini kan menggunakan bar ya. Kita ini dulu blok dulu title sama weekend-nya.  。
Lalu kita ke insert, lalu kita ke bar, kita pilih yang ini. Nah, ini udah keluar nih datanya nih. Udah grafik visualnya juga udah keluar. Tapi di grafik awal ini udah memberikan gambaran sebenarnya. Tapi perbedaan weekend growth antara film belum langsung terlihat lah. Karena tampilannya itu terlalu padat nih tulisannya. Lalu kita akan rapikan dan sederhanakan elemen visualnya dan berikan nilai penekanan dan perbandingan nilainya juga. Nah, di sini, jadi di sini udah ada datanya, lalu kita ini blok yang title dan we can close, lalu insert, lalu kita pilih yang bar, lalu kita pilih yang to the bar, lalu selanjutnya ini, kita klik yang ini, klik kanan, format axis, selanjutnya add maximum kategorinya dicentang, lalu kategorinya in reverse juga dicentang. Lalu kita ke sini, lalu ke fill, solid fill, kita pilih yang warna putih. Belum selesai sampai di situ. Oh, kita ini dulu. Ini kita ganti dulu chart title-nya. Nah, selanjutnya kita akan ganti ke axis by, klik kanan, format axis. Lalu ini kita ke number. Ke number kita ganti jadi counting. Custom, maaf. Jadi custom kita ganti jadi big pagar titik pagar titik titik. Nah, angkanya itunya akan hilang dolarnya. Lalu selanjutnya tugas kita adalah ini. Ini di grafiknya diklik lalu ini diganti jadi 100. Ganti jadi 100% dan ini diganti jadi 10. Jadi tampilannya akan seperti ini, lalu klik lagi ke ini, lalu ke solid fill, lalu ini diganti jadi warna biru tua. Ya. Selanjutnya kita klik chartnya, lalu ke chart design, chart elemen, kita pilih primary. Nah, primary-nya ini diganti jadi nih, week, weekend, gross, million, USD. Lalu kita tambahkan lagi yang vertikal. Ini kita ganti, nggak usah tambahkan yang vertikal, karena di sini udah ada penjelasannya. Nah, jadi ini merupakan visualisasi untuk data amount-nya. Di sini bisa dilihat, kita menggunakan bar chart karena paling cepat dan untuk membandingkan weekend close dan judul filmnya yang panjang tapi tetap mudah dibaca. Nah, dari grafik panjang tetap mudah dibaca. Ini nih dari grafik yang terlihat ini, Star Wars itu yang paling mendominasi dan diikuti oleh Jumanji. Setelah itu Pitch Perfect. Lalu yang keempat ada Greatest Song dan yang kelima adalah Ferdinand. Nah, yang Ferdinand ini lebih rendah, jadi terlihat ada gapnya itu, ada gap pendekatan yang jelas antara film di akhir pekan itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke data grouped and stack bar. Oke, kita akan lanjutkan ke data grouped bar. Di sini udah ada datanya, terus ada age group, Asian, White, Hispanic, Black. Dimana kita akan memvisualisasikan awal dulu ya.
Ini dengan cara kita blok, lalu kita insert, lalu kita pakai yang bar karena global bar, kita pakai ini. Oke, di sini merupakan visualisasi awalnya. Nah, grafik grafik ini sebenarnya udah tepat nih pakai global bar chart, tapi terlalu padat dan kurang menarik. Nah, sehingga perbandingan pendapatan antara jadi kurang cepat terbaca. Jadi di sini kita akan rapikan dan pisahkan fokus analisis dan kurangi elemen yang tidak perlu supaya grafiknya lebih bersih dan mudah dipahami dan enak dilihat. Dengan cara yang pertama, kita blok dulu ini, lalu kita ke insert, sama kayak tadi, ke bar, terus kita pilih yang ini, cluster column, lalu ini, lalu selanjutnya kita ganti warnanya. Di sini ganti warnanya itu dengan cara change color nih. Kita ke cat design, lalu change color, kita pilih yang monochrome. Nih, habis itu cat elemen lagi, kita pindahkan nih legendnya itu di samping sini. Nah, oke, selanjutnya itu kita klik dulu ini chartnya, lalu klik kanan, format data series, ini kita ganti jadi 0, lalu gap width-nya kita ganti jadi 100. Nah, selanjutnya kita tambahkan chart title, kita ganti chart title-nya, ini diganti sama yang ini. Chart title-nya diganti sama yang ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan buat versi yang lainnya dari group chat ini. Untuk langkah selanjutnya untuk mendesain versi kedua itu yang pertama kita upload dulu, lalu kita insert, lalu kita ke ini, terus kita pilih yang 2D column, pilih yang cluster column, kita pencet. Nah, di sini kita pindahin, lalu kita ke chart design, kita pilih yang switch row atau column. Nah, selanjutnya ini kita ganti warnanya, change color di sini, kita pilih yang monochrome. Lalu di sini title-nya kita ubah juga seperti yang sebelumnya. Hmm, kita bisa tambahkan. Lalu ini legendnya ini juga bisa dipindahkan ke samping aja. Legendnya kita pindah ke samping, jadi bentuknya akan seperti ini. Lalu di sini kita klik kanan, format data series, lalu ini ubah jadi 0, dan yang ini diubah jadi 100 kebitnya. Setelah itu kita rapikan lagi. Nah, ini merupakan versi pertama, dan ini merupakan versi yang kedua. Sama aja, cuman kalau di sini legendnya ini merupakan nama Asia White
apa, warna kulitnya. Kalau di sini ini adalah umurnya ya. Lalu, nah, kenapa yang dipilih di sini adalah bar chart juga, padahal sebelumnya juga bar chart? Karena paling gampang di sini untuk membandingkan antara pendapatan antar kategori. Nah, baik antar kelompok usia maupun antara dalam satu tampilan. Nah, dari grafiknya terlihat pendapatan median ini naik di usia yang produktif. Nah, paling tinggi itu di usia 35 sampai 54 tahun ya. Ya, di sini 35 sampai 54 tahun, lalu turun di usia eh yang lebih tua ini di usia 55 sampai 75, kurang dari 75. Nah, selain itu pola antar ras ini cukup konsisten ya. Asia dan White ini cenderung lebih tinggi dibandingkan Hispanic dan Black. Nah, di hampir semua kelompok usia ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke scatter dot. Ini merupakan data dari scatter dot-nya. Oke, kita akan lanjut ke Oke, kita akan lanjut ke data selanjutnya yaitu data scatter scatter dot ya. Nah, di sini udah ada datanya, kita akan buat visualisasi awalnya. Di sini ada data country dan life expectancy, kita blok dulu. Lalu kita klik insert, kita pilih yang bar, kita pilih yang two bar. Nah, terus habis itu kita klik kanan format axis, kita buat ini maksimum, terus ini kategori sini reverse order. Nah, jadi ini merupakan visualisasi data awal untuk untuk scatter dot ini. Nah, grafik awal ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah bagus dan nama negaranya itu juga mudah dibaca. Tapi karena selisih life expectancy-nya antar negara ini kecil dan batangnya tuh hampir terlihat hampir sama panjangnya juga kan, sehingga perbedaannya itu kurang menonjol. Jadi grid line yang terlalu dominan juga mengganggu fokus. Jadi kita harus ubah ke tampilan yang lebih menekatkan peringkat urutan datanya dari yang nilai tertinggi ke nilai terendah dan menyederhanakan elemen visualnya dan fokus pada posisi relatif tiap negara supaya itu perbedaannya itu lebih cepat terbaca dengan cara yaitu ini kita pindahin dulu aja, pindahin dulu aja ke bawah. Lalu di sini kita membutuhkan satu kolom tambahan yaitu namanya number. Ini kita ngisinya itu ada 25. Terus bawahnya kita isi 24. Nih, kita blok. Ini nilainya. Ini nilainya kita blok. Lalu kita ini pencet yang hijau. Kita drag ke bawah. Setelah itu, kita pakai yang data ini untuk dibuat. Nih, kita blok dulu datanya. Lalu, ini insert. Terus kita pilih yang scatter. Ini kita besarin dulu ya. Lalu kita ubah di sininya ini jadi format Access dulu. Ini kita ubah jadi 55 sampai 85. Lalu kita ke number. Numbernya kita ganti number dan decimal place-nya kita ganti 0.
Lalu kita lanjut ke ini kita number dulu, ini dicentang aja. Nah, lalu kita lanjut ke ini udah bener di numbernya jadi 0 sampai 30, lalu ini sebenarnya kita kalau pakai kita hapus saja. Nah, setelah itu kita butuh satu kolom tambahan di sini. Set, hmm, set. Nah, di sini kita kasih nama sumbu Y dan tambahan. Nah, ini kita isi 55 dan kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya eh terus kita select data, klik kanan select data, lalu kita add series name-nya nanti saja kita masukkan yang X ini blok yang sumbunya bantuan ini. Nah, lalu yang Y value-nya ini blok yang number. Lalu klik OK, lalu OK. Lalu di sini akan muncul titik merah ini. Nah, terus habis itu titik merah ini kita pencet, lalu add label. Nah, lalu kita pencet yang angkanya ini, kita ke text, ke label option, terus ke ini label contents-nya kita centang, terus kita masukin yang nama negara. Nah, nanti akan jadi kayak gini, terus y value-nya di sini diancentang, so leader-nya juga diancentang. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Lalu, oh, ini balik lagi ke sini, terus ke label option. Oh, ini kita label positionnya diganti jadi left ya. Ya, oke, setelah itu ini lagi ini ke format data series, lalu ke ini fill, lalu marker option kita nonin jadi hilang titik-titik merahnya, lalu solid fill kita ganti jadi warna putih. Oke, setelah itu kita klik nama-nama ini, ke kita ke format data series, ke fill, pencet marker dulu, fill, solid fill udah. Selanjutnya di ini kita pencet yang ini, titik-titik yang catnya, klik kanan, lalu add data labels ya di sini. Add data labels, lalu di sini masukin ini klik kanan, format data label, lalu value from cell. Ini kita masukin yang life expectancy. Ya, ini di drop. Lalu oke. Nah, habis itu Y value-nya di Ancenta, ini juga show leader line-nya, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Terus kita ke ini dipencet dulu, langsung chart design, add chart element, kita ke axis, lalu ke sini. Nah, habis itu kita klik kanan,
format eksis, ini kita ganti jadi 0 sampai 26. Oke, setelah begini kita hapus saja angkanya. Yang angkanya tadi, kita delete aja, hapus. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita klik lagi add chart element, grid line-nya kita ganti yang ini, primary, minor, horizontal. Nah, selanjutnya kita ganti chart title-nya menggunakan ini. Kita ganti ke life expectancies of countries in the America. Lalu ini detail. Oke. Nah, ini visual data untuk scatter dot udah selesai. Nah, di sini saya pakai scatter dot karena paling rapi ya untuk membandingkan life expectancy antar negaranya. Apalagi selisih nilainya itu kecil. Nah, kita tinggal lihat aja di posisi titik-titiknya. Dari grafik terlihat nih Kanada paling tinggi. Lalu dilanjut Costa Rica, Puerto Rico, Chili, Kuba, dan selanjutnya. Nah, mayoritas negara lain ada di kisaran awal pertengahan, yaitu di tahun pertengahan 70-an ya, 70 tahun. Nah, sementara itu untuk Haiti dan Bolivia paling rendah dan cukup jauh tertinggal dan menunjukkan ada kesenjangan nih harapan hidup di kawasan Amerika tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke heat map. Ini merupakan data heat map yang akan kita visualisasikan. Oke, ini merupakan data dari heat map yang merupakan data terakhir dari dataset tahun ini. Nah, di sini kita akan blok dulu ini dari country sampai 2016. Lalu insert, lalu kita pilih yang bar. Ini untuk visualisasi awalnya ya. Lalu kita pilih 2D bar. Nah, ini merupakan visualisasi awalnya dari data heat map ini. Nah, di sini grafik awal ini masih terlalu padat ya, karena banyak seri tahunnya. Jadi pola perubahan antar negara dan antar tahun ini jadi kurang terbaca. Lalu skala sumbu yang lebar dan legenda yang masih kurang jelas juga, itu bikin audiennya itu jadi sulit menangkap trennya tersebut. Nah, jadi kita bakal ubah ke visual yang lebih fokus ke tren dari waktu ke waktu, pakai gradasi nilai supaya perbedaan adopsi antar negara itu langsung terlihat tanpa harus baca angka satu-satu. Caranya gimana? Ini kita pindah dulu. Caranya sama kayak tadi, kita blok dulu ini. Kita blok angkanya aja ya di sini. Lalu kita ke conditional formatting. Lalu kita pilih yang color scale, terus kita more rules. Nah, di sini ada pilihan nih. Kita ganti format style jadi 3 color scale, yang dimana warna pertama ini kita bakal ubah ke warna merah. Wah, ini aja. Nah, lalu yang ini kita bakal ubah jadi yang lebih kuning, lebih ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Atau kita bisa juga ubah warnanya lagi nih. Color scale, models, kita jadiin 3 color. Nah, ini ubah lagi aja. Kedua, terus ini kita pakai yang ini. Nah, dan yang selanjutnya kita pakai yang ini. Wah, kita pakai yang ini. Oke, ntar hasilnya jadi kayak gini. Tapi ini kan masih ada angka ya. Jadi kita kayak bingung, pusing lihatnya kan. Nah, ini caranya tuh kita ke
number. Kita ke number, lalu kita more number format. Terus kita pilih yang custom. Nih, ini kita ganti jadi titik koma 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Oke. Nah, angka-angkanya ini kan udah hilang nih. Angka-angkanya juga udah hilang. Jadi ini jadi lebih gampang dibaca nih. Jadi kalau kalau di sini nih kita bisa lihat nih menunjukkan tren dari tahun ke tahun dan membandingkan banyak negara sekaligus lewat gradasi warna. Nah, terlihat kalau Iceland itu dan Norway, United Kingdom itu adopsinya tinggi dan cepat naik, sementara India, Kenya, dan Algeria ini lebih lambat meski dia itu tetap meningkat. Nah, ini jadi itu adalah visualisasi dari data amount. Yang pertama itu ada bar, lalu cover bar, ada scatter dot, yang terakhir adalah heat map. Selanjutnya kita akan masuk ke data distribution. Oke, kita lanjut dataset yang terakhir yaitu data distribution. Ini kan saya kecilkan. Oke. Data distribution di sini udah ada datanya nih yang terdiri dari ID passenger, age, dan gender. Nah, sebelum itu kita akan visualisasikan awal dulu ya, guys. Di sini dengan cara kita plot dulu datanya, kita plot dulu datanya, lalu kita insert ke pivot table. Kita buat di sini aja. Di sini, lalu oke. Nah, ini kita masukkan age-nya ke row dan age lagi ke value. Nah, ini udah ada nih data-datanya nih. Nah, ini kita klik terserah di mana. Aku klik di sini, lalu insert. Lalu kita pilih yang ini. Nah, ini merupakan data yang habis kita visualisasikan. Ini data visual awalnya nih. Nah, di sini nih datanya tuh masih terlalu padat ya karena usia yang ditampilkan itu per tahun. Jadi pola distribusinya tuh masih sulit terbaca, label subuh yang rapat, dan grid line-nya ini yang masih dominan juga bikin tampilan itu jadi kurang rapi. Nah, jadi kita sederhanakan dengan mengelompokkan usia ke dalam rentang dan merapikan elemen visual yang tidak perlu lalu pisahkan distribusi berdasarkan gender supaya perbandingannya itu lebih jelas. Dan di sini kita akan memvisualisasikan ke 3 jenis ya. Kita ke akan visualisasikan ke versi pertama dulu. Oke, selanjutnya dari visual ini merupakan visual awalnya dan kita akan membuat ke 3 versi visualnya, yaitu ini kita hapus dulu ya yang visual awalnya. Kita plot yang row, lalu klik kanan, lalu group. Ini kita buat jadi 5. Oke. Lalu ini sum of age-nya kita ganti jadi count. Jangan lupa diganti jadi count. Nah, kita klik terserah di mana, kita insert, lalu pilih yang bar. Nah, nanti hasilnya jadinya seperti ini. Setelah itu, ini kita geserin aja. Kita geser-geser aja. Nah, selanjutnya itu kita klik grafiknya di sini. Terus klik kanan, format data series. Lalu ini diganti jadi 100. Ini diganti jadi 10. Nah, nanti datanya jadi seperti ini. Lalu kita klik lagi grafiknya.
Kita ke fill, kita pilih yang border, fill dulu, lalu kita ke solid fill, lalu ini diganti jadi warna biru dongker. Nah, selanjutnya kita tinggal rapin aja nih data-datanya. Nah, lalu kita tinggal tambahkan access title-nya itu dengan klik design. Kita ini access title-nya yang bawah kita ganti jadi range of age. Lalu yang vertikal ini kita ganti jadi count of age. Selanjutnya kita ganti title-nya juga di sini yaitu Titanic Age Distribution title-nya ya. Lalu selanjutnya tinggal kita rapin aja, kita panjangin dikit. Ini udah jadi untuk yang visual versi pertama. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke visual versi kedua. Versi kedua ini dengan cara sama yang kayak tadi, ini kita blok dulu datanya shift ctrl page down, lalu insert pivot table, kita pilih di sini aja deh, kita pilih di sini ya. Oke, oke. Nah, di sini masukin age-nya itu ke row, terus gender-nya masukin ke column, gender juga masuk ke values. Nanti datanya jadi seperti ini. Setelah itu, kita klik terserah di mana, insert, lalu kita pilih bar, lalu kita pilih yang ini, stock column. Kita pindahkan ke sini, kita besarin. Oke, setelah itu, ini kita nih klik ininya, grafiknya, di kanan, format data series. Series overlapnya dibuat 100% dan ininya dibuat 5%. Gap width-nya dibuat 5% aja. Di gap width-nya dibuat 0%, lalu kita ke ini, lalu kita ke border, kita pilih yang solid line, lalu kita ubah ininya jadi putih. Oke, lalu kita ganti warnanya di fill, solid line, solid fill, lalu kita ganti jadi biru dongker. Lakukan hal yang sama juga ke yang ini. Format data series, ini solid fill, kita ganti jadi orange. Lalu kita ke bordernya di solid line, lalu kita pilih yang putih. Nah, selanjutnya kita klik yang design, tambahkan axis title. Axis title yang di bawah adalah
range of age. Yang di huruf vertikal ini adalah count of count of age. Lalu kita tambahkan title-nya, chart title-nya ini di atas. Lalu kita isi chart title-nya seperti kayak tadi. Lalu Titanic. Nah, ini merupakan visualisasi data yang kedua, yang versi kedua. Kok dilihat jadi lebih enak ya daripada yang sebelumnya yang pertama. Lalu kita akan lanjut yang ketiga. Kita akan lanjut ke versi ketiga. Sama kayak tadi, kita ini dulu, blok dulu ya. Kita blok dulu, CTRL, Shift, Page Down. Lalu kita ke Insert. Lalu ke Pivot Table. Kita pakai yang di sini aja. Kita pilih lokasinya di sini. Oke. Nah, di sini sama kayak tadi, kita masukkan H-nya ke row, H-nya ke value, lalu H-nya juga ke column. Sorry. H-nya ke row, gendernya ke value. Ini kita hapus dulu. Remove. Remove. Gendernya ke values, lalu gender ke columns. Selanjutnya, ini yang row labels diganti menjadi range. Ini diganti jadi range and age. Lalu ini di copy dari sini sampai sini. Copy semua, kita pindahin ke sini. Setelah itu, lalu ini kita visualisasikan dulu aja. Ini kita signal. Kita visualisasikan aja dulu. Insert bar, kita pilih yang ini. Lalu kita geser aja ke sini langsung. Lalu sampingnya female ini, ini kita tambahkan satu kolom. Nah, ini lalu kita klik tulis female. Nah, ini harus diperhatikan banget. Ini kita akan buat minusnya di yang final. Female itu sama dengan min 1 dikali shift ini ya, shift. Ini klik yang female ini, lalu klik enter. Selanjutnya kita balik ke sini, kita klik 2 kali di sini. Nah, lakukan hal yang sama sampai datanya habis ya, sampai sini ya. Lalu setelah ini udah ini female ini sudah ke minus semua. Oke, selanjutnya kita blok yang female ini, lalu CTRL-C, terus kita klik yang ini, terus klik kanan, kita pilih yang paste spatial, lalu values, lalu klik OK. Nah, selanjutnya ini chartnya dihapus aja dulu, lalu yang female ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita blok lagi ini, kita insert, lalu pilih yang ini, clustered bar, yang 2D, lalu setelahnya, ini kita rapiin dulu ya.
Ini kita klik kanan, terus format data series. Ininya ganti jadi 100. Dan ini gapnya jadi 5 saja. Oke, setelah itu kita klik yang ini. Lalu kita pilih ini. Kita cari yang labels. Labelsnya kita ganti positionnya jadi low. Nah, tinggal kita besarin aja. Lalu di sini kita klik yang ini. Klik yang ini. Terus format axis. Ini kita ganti di number. General. Custom. Nah, di sini udah ini titiknya, minusnya udah hilang. Lalu kita tinggal tambah. Ini klik chartnya dulu. Terus kita axis title. Tambahkan lagi. Lalu ini kita ganti jadi pound. Dan yang di sini diganti menjadi range di situ. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan di sini klik dulu chartnya. Kita tambahkan axis title-nya. Lalu kita tambahkan lagi axis title. Nah, di sini kita ganti jadi range of age. Dan di sini kita ganti jadi count. Nah, untuk chart title-nya itu kita ganti jadi Titanic Age Distribution. Oke. Nah, ini jadi ada versi pertama, visual versi kedua, dan ini visual versi ketiga. Nah, itulah tutorial dalam memvisualisasikan data. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.